Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Syahputra, bisa dipanggil Wildan, dengan NRP 53226012. Di sini saya akan menjelaskan tentang HSE Risk Management atau Health Safety and Environmental Risk Assessment. Ya, itulah intinya. Baik, untuk permulaan, HSE Risk Risk Assessment, kok manajemen? Risk Assessment atau penilaian risiko dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan adalah proses yang sangat penting di lingkungan kerja modern, terutama di sektor industri. Dalam HSE, perusahaan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, serta menjaga lingkungan dari dampak yang berpotensi merusak. Tujuan utama dari HSE Risk Assessment adalah mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau kerusakan lingkungan. Dalam proses ini, risiko dievaluasi secara sistematis untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang memadai sudah diterapkan. Selanjutnya, pentingnya HSE Risk Assessment. Nah, kenapa HSE Risk Assessment itu penting? Karena perusahaan yang melakukan HSE Risk Assessment secara efektif menunjukkan komitmennya terhadap praktik kerja yang aman dan ramah lingkungan. Ini bukan hanya melindungi pekerja, tetapi juga membantu perusahaan mematuhi regulasi pemerintah, mengurangi resiko litigasi, meningkatkan reputasi, dan menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Adapun beberapa manfaat dari HSE Risk Assessment, yaitu mengurangi kemungkinan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, melindungi lingkungan dari pencemaran atau kerusakan, menghindari biaya tinggi akibat kecelakaan kerja dan kerusakan properti, meningkatkan kepuasan dan keamanan pekerja, serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan stakeholder lainnya. Selanjutnya ada tahapan dalam HSE Risk Assessment. HSE Risk Assessment terdiri dari beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara berurutan agar hasilnya efektif dan komprehensif. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, ada identifikasi bahaya. Langkah pertama dalam HSE Risk Assessment adalah mengidentifikasi semua bahaya yang mungkin terjadi dalam lingkungan kerja. Bahaya dalam konteks ini merujuk pada segala sesuatu yang berpotensi merusak kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Beberapa jenis bahaya yang umum ditemukan dalam lingkungan bekerja meliputi bahaya fisik, meliputi kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan cedera fisik, seperti mesin bergerak, permukaan licin, bahan peledak, atau kebisingan. Kemudian ada bahaya kimia, termasuk paparan bahan kimia beracun, reaktif, atau mudah terbakar yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada bahaya biologis, meliputi ancaman dari mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, atau jamur yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Kemudian ada bahaya ergonomis, melibatkan risiko yang disebabkan oleh desain tempat kerja atau postur yang tidak sesuai yang dapat mengakibatkan ketegangan otot atau gangguan muskuloskeletal. Dan yang terakhir ada bahaya psikososial. Faktor seperti tekanan kerja, jam kerja yang panjang, atau interaksi sosial yang tidak sehat dapat mempengaruhi kesehatan mental pekerja. Identifikasi bahaya dilakukan melalui berbagai metode seperti inspeksi lapangan, analisis data kecelakaan sebelumnya, diskusi dengan pekerja, dan studi tentang kondisi dan prosedur kerja. Kemudian ada penilaian risiko. Setelah semua bahaya diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai risiko dari masing-masing bahaya tersebut. Penilaian risiko melibatkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan dan dampak. Kemungkinan yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya bahaya, menghitung seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu insiden. Misalnya jika sebuah bahan kimia sangat mudah terbakar, kemungkinan kebakaran menjadi lebih tinggi. Lalu ada dampak, yaitu dampak dari resiko tersebut jika terjadi. Menilai seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkan dari resiko tersebut. Contohnya cedera parah atau kematian mungkin berpotensi terjadi jika alat berat tidak dioperasikan dengan benar. Penilaian ini sering menggunakan matriks risiko yang membantu menentukan level risiko berdasarkan kombinasi dari probabilitas dan dampak. Matriks risiko biasanya menggunakan skala warna, seperti hijau, risiko rendah, kuning, risiko sedang, dan merah, risiko tinggi. Hasil dari penilaian ini menunjukkan risiko mana yang harus diprioritaskan untuk dikendalikan. Kemudian ada penentuan langkah pengendalian. Langkah ini bertujuan untuk menentukan dan menerapkan pengendalian risiko untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Pendekatan hierarki pengendalian risiko sering digunakan dalam tahap ini yang terdiri dari 1. Eliminasi. Menghapus bahaya sepenuhnya dari tempat kerja. Contoh, mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang lebih aman. 2. Substitusi. Mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Contoh, menggunakan mesin otomatis untuk mengurangi eksposur pekerja terhadap risiko.
3. Rekayasa teknis. Menggunakan peralatan atau teknologi untuk mengurangi bahaya, contoh memasang ventilasi lokal untuk menghilangkan asap atau debu berbahaya. 4. Pengendalian administratif. Mengatur prosedur kerja, pelatihan, dan jadwal kerja untuk meminimalkan resiko. Contoh, memberikan pelatihan tentang penanganan bahan kimia atau memperpendek jam kerja untuk mencegah kelelahan. 5. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Memberikan alat pelindung kepada pekerja seperti helm, sarung tangan, atau masker. APD merupakan pengendalian terakhir karena tidak menghilangkan bahaya tetapi hanya melindungi pekerja dari eksposur langsung. Pengendalian yang dipilih harus selalu dipantau efektivitasnya dan disesuaikan jika diperlukan, sesuai perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Tahapan terakhir dari HSE Risk Assessment adalah monitoring dan evaluasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa semua pengendalian yang diterapkan berjalan dengan efektif dan sesuai kebutuhan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain, audit keselamatan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa langkah-langkah keselamatan sudah diterapkan dan berfungsi dengan baik. Peninjauan prosedur kerja, mengevaluasi prosedur kerja dan menyesuaikannya dengan kondisi terbaru atau temuan baru di lapangan. Pelaporan insiden. Semua insiden termasuk insiden kecil atau nyaris kecelakaan perlu dicatat dan dianalisis untuk menentukan langkah perbaikan. Selanjutnya kita mendapat tantangan dalam HSE Risk Assessment. Meskipun sangat penting, HSE Risk Assessment menghadapi beberapa tantangan. Seperti contoh, kompleksitas proses. Lingkungan kerja yang kompleks, seperti di sektor industri berat atau kimia, seringkali memiliki banyak bahaya yang saling terkait, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan mengendalikan semuanya. Perubahan lingkungan kerja atau proses atau bahan yang berubah-ubah mempengaruhi relevansi dari penilaian risiko yang telah dilakukan, sehingga perlu dilakukan penilaian ulang secara berkala. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan biaya bisa menjadi kendala dalam melakukan HSE Risk Assessment yang menyeluruh. Baik, untuk kesimpulannya, HSE Risk Assessment adalah komponen krusial dalam manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang efektif di tempat kerja. Melalui proses yang sistematis, perusahaan dapat mengenali, menilai, dan mengelola risiko secara efisien. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya meningkatkan keselamatan pekerja dan melindungi lingkungan, tetapi juga membangun budaya kerja yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Proses ini harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak di tempat kerja, mulai dari manajemen hingga pekerja lapangan. Dengan melakukan HSE Risk Assessment secara konsisten dan komprehensif, risiko dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.